Halo, perkenalkan nama saya Dimas Adi Firmanda, mahasiswa semester 6 Program Studi Teknik Telekomunikasi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Saya memiliki ketertarikan di bidang teknologi, terutama di bidang AI, IoT, dan wireless teknologi. Ketertarikan ini saya buktikan melalui berbagai proyek dan pengalaman magang, seperti pengembangan sistem monitoring kompos berbasis AIoT dan pengembangan proyek ANPR Automatic Number Plate Recognition berbasis YOLO. Selain itu, saya juga aktif di organisasi kemahasiswaan dan saya berperan sebagai staf ahli Departemen Internal Seni dan Olahraga Himpunan Mahasiswa Teknik Telekomunikasi PENS. Motivasi saya mengikuti program Digistar Internship Telkom adalah untuk mendapatkan pengalaman bekerja di perusahaan besar yang berperan dalam transformasi digital di Indonesia. Selain itu, program ini juga sejalan dengan visi saya, yaitu untuk berkarya di bidang teknologi, dan program ini juga memberikan ruang saya untuk belajar dengan para profesional serta mengeksplorasi teknologi inovatif seperti teknologi AI yang saya minati. Saya berkomitmen untuk bekerja secara sungguh-sungguh, jujur, dan bertanggung jawab, serta memberikan kontribusi yang terbaik agar bisa tumbuh dengan Telkom dan memberikan solusi yang berdampak nyata. Saat ini saya sedang fokus revisi tugas akhir saya setelah baru saja kemarin menyelesaikan seminar proposal, di mana tugas akhir saya berjudul Implementasi Keamanan Sistem Pemetaan Lahan Digital berbasis Advanced Encryption System atau AES, di mana saya membuat suatu sistem pemetaan lahan digital yang menggabungkan antara segmentasi citra sawah menggunakan AI YOLO dengan pengamanan data berbasis AES. Selain itu, saya juga sedang memulai course di decoding dengan judul course Belajar Cloud dan Gen AI di AWS. Salah satu proyek paling menarik yang pernah saya kerjakan yaitu saat magang kemarin di Telkom Corporate University Center, di mana saya sebagai junior engineer di unit Research, Innovation, and Management mempunyai proyek yaitu pengembangan sistem AIoT untuk memonitoring kompos secara real time. Untuk peran saya sendiri yaitu sebagai IoT and AI Engineer, di mana saya bertanggung jawab pada 3 aspek. Pertama yaitu embedded system mengenai pemrograman sensor, kedua yaitu mengenai sistem komunikasi nirkabel, di mana untuk pengiriman data dari sensor device ke web dashboard, dan terakhir yaitu untuk pengembangan chatbot AI, di mana saya menggunakan DeFi AI untuk menjawab pertanyaan user berdasarkan klasifikasi pertanyaan dan dokumen eksternal menggunakan RAG. Untuk durasi pengerjaan proyeknya yaitu sekitar dari bulan Februari sampai Mei 2025. Tahapan yang dikerjakan yaitu mulai dari perancangan sistem, pemrograman sensor, pengujian pengiriman data, pengolahan data di backend dan database, dan pengembangan chatbot AI menggunakan DeFi AI. Salah satu kendala yang saya hadapi yaitu chatbot yang saya kembangkan sulit membedakan pertanyaan teknis dan non-teknis. Solusinya yaitu saya menyempurnakan logik klasifikasi pertanyaan dari pertanyaan user. Seperti misal user bertanya mengenai sistem yang saya buat, itu saya menyediakan dokumen eksternal dengan metode RAG agar jawaban yang dihasilkan oleh chatbot ini lebih akurat dan relevan. Untuk hasilnya, sistem IoT yang saya buat ini berjalan dengan baik, menampilkan data secara real time dan dilengkapi dengan chatbot AI. Selain itu, sistem yang saya buat ini ditampilkan di Research Corner Gedung Innovation Center milik Telkom Corporate University Center sebagai bentuk dari inovasi yang dikerjakan selama program magang berlangsung. Saya merasa bangga bisa mengerjakan proyek ini dan
menyelesaikan proyek ini dengan menggabungkan berbagai teknologi menjadi sistem yang utuh dan fungsional. Sekaligus saya belajar menyelesaikan masalah dan kendala teknis di lapangan. Ada beberapa tools yang saya gunakan. Untuk di kategori AI automation, saya menggunakan Defi AI untuk membuat chatbot dengan skala kemampuan 8 dari 10. Kemudian untuk dari AI generatif, saya menggunakan ChatGPT dan Claude AI dengan skala kemampuan 9/10 untuk brainstorming ide dan analisis dan debugging code. Kemudian untuk kebutuhan desain UI, saya menggunakan tools Figma dengan kemampuan 8 dari 10 untuk membuat desain yang unik dan modern. Selain itu, saya menggunakan RoboFlow dengan skala kemampuan 9 dari 10 untuk dataset AI, dan saya juga menggunakan Node.js dengan skala kemampuan 8/10 dan PostgreSQL 8/10 untuk pengembangan backend dan database. Saya percaya magang ini dapat memberikan saya pengalaman yang sangat berharga dan saya siap memberikan yang terbaik. Terima kasih.